Berkata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimallahu ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi daraini amin. Ma fata min umrika la iwadu lahu. Yang telah terlewat dan berlalu dari umurmu, kesempatanmu, nggak bisa diganti. Yang berlalu berlalu. Ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya. Setiap masa yang kita lewati itu sebetulnya kita punya tugas khusus. Kalau kita tidak laksanakan tugas kita di saat ini, akan datang waktu berikutnya, dan waktu yang berikutnya punya tugas khusus kita. Lalu tugas yang kemarin gimana? Akan kita undur ke belakang? Ya nggak mungkin, karena di sini juga ada tugas. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin membangun kepada kita kesadaran begitu pentingnya waktu. Jangan sampai kita menyesal di saat penyesalan tidak ada lagi arti. Tidak ada lagi artinya. Yaitu kapan? Nanti di alam barzah, nanti di akhirat. Mumpung sekarang kita masih hidup, ayo kita merenung. Ma fata min umrika la iwadalah. Yang telah berlalu dari umurmu nggak bisa diganti. Ibu-ibu hanya ngomong nyesel, nak kamu belajar jangan ibu dulu, ibu nyesel nggak sempat belajar, sudah berlalu. Kalau masih bisa dikejar balik lagi, muda lagi, nggak ada nyesel. Bapak-bapak juga begitu, kalau didik anaknya begitu, jangan kayak abah dulu, nyesel nggak sempat. Dan betul kita menyesal. Hari ini pun kita merasa menyesal, kenapa aku dulu nggak serajin belajar, terlalu banyak beban di pikiran kita, jadi kita nyesel. Di saat waktu longgar kita malas. Itu gambarannya semacam itu. Wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Adapun yang telah didapat oleh seseorang pada kesempatan yang Allah berikan kepadanya, dan ia mendapatkan sesuatu, maksudnya menggunakan waktu tersebut untuk mendapatkan sesuatu, maka nilainya nggak bisa dikira-kira. La kita matalah bukan berarti tidak ada nilainya, tidak bisa dinilai lagi. Kita akan ini secara harfiah, secara letterlek ya, maknanya seperti itu. Kita akan beri gambaran kita itu iman tentang hari akhir loh ya. Permasalahan kita itu bukan umuman orang yang hidupnya hanya sampai umur 90-80 selesai kisahnya dan berakhir ceritanya. Kita itu orang yang beriman bahwa setelah kehidupan di dunia ini kehidupan yang jauh lebih panjang dan selama-lamanya. Dan untuk menjadi orang kaya di sana, saat inilah waktu kita berbekal. Sehingga dikatakan dunia ini mazra'atul akhirati, tempat bercocok tanam untuk kita petik buahnya nanti di akhirat. Saat ini untuk berbekal. Dan berbekal ini adalah satu amalan, dan amalan itu perlu waktu. Waktu itu ya waktu, nggak ada isinya. Waktu ya waktu, nggak ada isinya. Kalau Anda tidak membuat sesuatu ya nggak ada isinya. Coba Anda mulai jam 6 pagi sampai 6 sore, nggak ngapa-ngapain, mau membuat catatan, hasilnya apa? Ya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau Anda bekerja, saya membaca Quran, saya membaca dzikir, ini ada tulisannya. Waktu itu ya waktu, anggap saja 0 sampai berapa? Anda ingin umur berapa sih? 100? 100 kepanjangan? Benar-benar 100, kurang lagi. Anggap saja 0 sampai 100. 0 sampai 100. Ini hanya rentetan hari-hari yang dijejer saja kalau Anda tidak punya karya. Kan begitu? Nggak bisa diceritakan. Ngapain? Apalagi cerita jelek, tambah nggak enak. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang tidak ada isinya, nggak ada apa. Bahkan nggak ada nilainya sama sekali. Maksudnya secara waktu, maka baru akan bernilai kalau kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Tapi biarpun dia tidak ada apa-apanya, kalau terlewati kita akan merugi, Karena apa? Seharusnya setiap detik berlalu ini ada nilainya seharusnya. Yang menjadi bernilai karena amalan kita, kebaikan kita, perbuatan kita. Terus
Maka orang yang cerdas memanfaatkan ini loh, waktu ini adalah wadahku untuk berbekal. Lah kok wadahku tidak saya isi, berarti aku bodoh banget ini. Ini wadahku untuk beramal. Waktu itu penting. Sampai dikatakan untuk menghasilkan sesuatu itu, misalnya ada orang, ada benda berharga, permata, ada waktu untuk mengambil. Waktu itu penting. Di situ ada permata, miliaran harganya. Saya pengen, cuman saya tidak kasih waktu untuk bisa ngambil ke sana. Apakah bisa saya miliki? Nggak bisa, nggak ada waktunya. Permata, ambil. Waktunya berapa? 1 detik. Iya, kalau baru gini saya 1 detik. Biarpun ada waktu, ada barangnya, kita ada orangnya, nggak ada waktunya, ya nggak bisa. Berarti ada gabungan. Yang kita cari ada, kitanya manusia yang akan mencarinya, dan diberi waktu. 3 unsur. Kita ada hidup di dunia. Nah, kita ada. Alhamdulillah. Waktu juga dikari masalah hembusan nafas yang setiap hari kita hembuskan, berarti waktu Allah beri pada kita. Tinggal sadar apa yang kita ambil. Nggak tahu, ya nggak tahu, nggak bisa mendapatkan apa-apa. Nggak sadar kok, nggak ngerti mau cari apa. Apa yang saya ambil? Wah, ini kacau. Kalau Anda pergi sebuah tempat tidak mengerti apa yang Anda ambil, Anda akan bingung. Atau Anda tidak mengerti mana yang penting buat Anda akan bingung. Coba kebodohan orang. Dia mungkin mengambil apa saja yang dia ambil, tatanya sampai di rumah nggak berguna. Karena kebodohan. Maka Imam bin Athaillah As-Sakandari ingin mengajak kita menjadi orang cerdas. Saya harus ngerti apa yang aku cari. Untuk saya bawa pulang ke rumah nanti, biar di rumah berharga untuk hiasan rumah saya dan sebagainya. Jadi waktu dia ngambil sesuatu di pantai itu misalnya, dia akan mengambil sesuatu yang di rumah bisa dipakai. Bukan ngambil yang tidak berharga, sampah, kayu patah, enggak kan? Dia akan milih, saya ambil. Gambarannya seperti itu, antara waktu, tujuan kita, ya, dan diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengambil itu, ya nggak akan dapat apa-apa. Biar ada depan kita, ambil, ya nanti, ambil nanti, ambil nanti, yuk berangkat, yuk belum ngambil, telat. Nah itu loh, maka kita harus cerdas. Maka Al-Qayyis atau dikatakan ayun nasi akyas, siapakah orang paling cerdas? Orang cerdas itu orang yang memikir bekal nanti waktu mati. Memang kalau kisah akhirat itu kayaknya pada ngambang ya. Kita bikin kisah dunia saja deh. Anda dikasih kotak kardus koper 1, akan dibawa ke tempat sana, berlibur untuk senang-senang selama 1 bulan, ya kan? Sudah dikasih tahu ada barang penting ya, ini susu, beras dan sebagainya, cukup 1 koper ya, masukin ya, pilih yang benar. Lah kalau orang cerdas nanti di sana benar-benar nggak ada kan susah, kacau, makan apa, mau nyantai, kelaparan nggak enak. Maka dia berpikir, dia akan memilih yang berarti. Dia cerdas. 1 koper dok jatahnya, 1 koper jatahnya, anggapnya 60 tahun deh umurnya gitu loh. Jatahnya 1 koper, dia isi berharga. Berangkat si A ini sampai ke sana nyaman, si B nggak ngeh, masukin segala macam, sampah segala macam, sampai di sana nggak berguna. Lah kayak begini loh kisahnya, kebodohan kita ini kalau tidak berpikir hari ini sampai di akhirat, ya Allah nggak ada yang saya ambil, kosong koper saya, waktu saya 90 tahun nggak ada nilainya. Nah itu loh, makanya nggak bisa diganti. Makanya kita harus sadar begitu pentingnya waktu. Hembusan nafas yang kita hembuskan adalah hitungan waktu. Dan kalau kita sadari, sekali kita hembuskan nafas kita, sesungguhnya kita telah semakin dekat kepada kubur kita. Dari situ, sekali kita hembuskan nafas kita, berarti semakin sedikit kesempatan kita untuk berkarya, untuk berbekal. Nah ini, Anda masih punya waktu, apa yang bisa Anda lakukan saat ini? Ya gitu loh. Mana zikir kita, mana ibadah kita, mana kebaikan yang bisa kita lakukan. Katanya kita cerdas, kita bawa ke sana nanti. Maka umur Anda ini jadi ada nilainya, ada sholat, ada sedekah, ada membantu, ada ini. Kalau tidak kosong, bersih, nggak ada nilai. Apa ceritanya? Nggak ada.
Nggak ada itu seperti nggak ada umurnya. Nggak ada ceritanya si fulan, nggak ada ceritanya, belas, nggak ada cerita kebaikannya. Maka dikatakan ma fata min umrika la iwadala, yang sudah berlalu nggak bisa, Anda bakal nyesel nanti. Yang berlalu, makanya hari ini wadifahku saat ini adalah ini, amalanku hari ini harus aku lakukan begini kebaikan. Maka cerdaslah kita memahami apa yang hendaknya kita lakukan saat ini. Untuk apa? Untuk kita petik nanti buahnya di akhirat. Nah, ini kalau kita tidak waspada, kalau tidak cerdas semacam ini, ya kita akan menjadi orang bangkrut nanti di akhirat. Semuanya kita harus merenung. Ini Imam Ibn Athaillah Al-Ghazali kalimatnya sederhana, yang berlalu enggak. Tapi kalau sudah kita dapat nih sepotong hikmah yang kedua, ma hasala minhu, ma hasala laka minhu, yang didapat olehmu di umurmu tadi dari kebaikan di sini tentunya kebaikan yang ada hubungan dengan tujuan. Maksudnya yang kau ambil dari, yang Anda masukkan di koper tersebut dari barang berharga. Ini kalau urusan dunia kan beras sekilo di pulau sana, pulaunya pulau emas lagi, beras sekilo di pulau emas, batunya emas semuanya. Hah? Nggak ada lagi kecuali beras kilo. Yang pahil malah beras kilo kok, emas nggak bisa dimakan kan begitu. Makanya kalau pergi sebuah tempat itu adalah kita harus tahu apa yang paling berharga di sana nanti. Gitu loh orang cerdas. Kalau kita pergi ke Indonesia nggak usah bawa beras deh. Betul, kalau kita pergi ke Arab, santri mau kuliah di Yaman itu bawa beras, dipikir di Yaman nggak ada beras, contohnya ada juga. Nah kalau orang jarang mikir apa yang sekiranya nggak ada di sana dan saya sangat membutuhkannya, yang sekiranya nggak bisa lagi kita mencari di sana, begitu. Lagi apa yang kita yakin tentang hari akhir? Ada siksa Allah, ada pahala dari Allah dan sebagainya. Sudah kalau begitu akan berbekal itu cerdas. Aku harus bawa beras dah, aku harus bawa ini, bawa itu. Gambarannya seperti itu. Nah kalau sudah kita bisa berbekal yang benar, nggak bisa dikira-kira nilainya itu. Ternyata Anda gunakan waktu Anda untuk melakukan satu ibadah, dan nilai ibadah yang Anda lakukan ini di akhirat nanti jika dibanding dengan apa yang Anda temui dunia, nggak ada apa-apanya dunia. Maksudnya apa? Nggak bisa dikira-kira dengan hitungan dunia. Karena dikatakan sekali sholatnya seorang hamba yang dia bisa ia lakukan lebih bagus daripada dunia seisinya kok. Karena kenikmatan di akhirat nggak bisa dikira-kira dengan kenikmatan di dunia. Di dunia ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa nikmat, luar biasa nikmat. Masuk surga sepintas, suruh nanyakan kenikmatan apa yang pernah kau rasakan di dunia? Nggak ada, habis kenikmatannya dibanding dengan yang di surga. Padahal hanya suruh nyicipi surga saja, hilang semua di dunia. Begitu juga orang yang tadi di dunia mungkin Masya Allah dengan tersiksa, sakit koreng paru-paru, jantungan, mata, wah segala macam sakit semuanya. Ternyata kalau di akhirat nanti dicelupkan pertama nyos sebentar saja, suruh ngerasa ini gimana penyakitmu, rasa sakitmu di dunia dulu, nggak ada apa-apanya. Padahal hanya dinyoskan, dicicipin, nggak bisa dibanding. Makanya kalau kita bisa berbuat baik saat ini, dan ini harus kita renungi sampai menjadi keyakinan yang terus kita sadari, sehingga ini akan membimbing kita untuk berbekal agar kita nanti di sana tidak menjadi orang merugi. Maka berbuatlah orang itu bercocok tanam atau berbekal. Nah bekal ini nilainya la qimatalah, nggak bisa dikira-kira dengan hitungan dunia, karena urusannya dengan akhirat. Nah kalau sudah orang kenal akhirat semacam ini, Anda melihat orang bingung. Sebuah kisah saja di sebuah tempat, ada orang bingung. Ada di sebuah apartemen begitu, bingung kenapa setiap jam 3 kok rame. Tingkat rumahnya cuman kelihatan dek-dek itu kedengaran. Di rumah di bawah itu nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat, subuh saja pas-pasan. Itu ngelihat setiap jam 3 itu kayak
ngapain sih kamu setiap malam kok duduk-duduk di atas itu? Dijawab sholat. Sholat kenapa? Sholat apa? Tahajud. Oh bisa ya. Jadi ada orang yang tidak pernah kenal tahajud tuh melihat orang tahajudan tengah malam tuh bingung. Kalau orang hubud dunia, cinta dunia yang luar biasa, pikirannya bisnis terus. Ada ini lihat orang nyumbang 1 miliar tuh mikir, ya 1 miliar nyumbang 1 toko, nggak masuk akal, nggak nyambung otaknya dia. Tapi kenyataannya ada orang nyumbang 1 miliar kok, 2 miliar enteng bagi dia nyumbang. Tapi si pelitnya nggak kenal akhirat mikir, oh 1 miliar astagfirullah. Ya karena dia tidak mengerti begitu agungnya akhirat. Maka yang bisa berbuat baik di sedetik masa kehidupannya di dunia, maka katailah itu tidak bisa dikira-kira dengan dunia seisinya. Maksudnya di saat sudah menjadi amal akhirat, pahalanya tidak bisa dibandingkan. Nah pengennya Ibn Atha As-Sakandari menjadikan kita itu menggunakan waktu-waktu kita terus dengan Allah, terus gencar, tidak ada nafas yang kita hembuskan kecuali untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti setelah itu ada diperlebar Ibn Atha As-Sakandari tidak sudah atau belum tentang warna-warni ibadah. Ibadah itu juga bermacam-macam. Allah itu tahu karena kita suka bosan, maka ibadah tidak satu model. Kalau seandainya ibadah sujud saja bosan kita. Ada silaturahmi, ada sedekah, ada tasbih, ada zikir. Nah, bagaimana kita bisa mengisi waktu itu dengan bermacam-macam ibadah ini, kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya ini adalah bekal di saat kita menghadap kepada Allah nanti. Maka menjadilah kita orang kaya nanti. Nah, yang tidak berbuat nyesel tidak bisa kira-kira. Kalau kita gambarkan urusan dunia saja, nggak usah urusan akhirat dulu. Yang bawa koper kosong, nggak ada isinya hanya sampah dan nyesel. Ya Allah, beras susah di sini. Kenapa kemarin tidak aku kasih isi beras? Nggak kasih ini nyesel dia. Urusan dunia, bagaimana dengan akhirat? Urusan akhirat dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kira. Begitu sebaliknya, yang sempat berbekal maka dia akan mensyukuri bekal tersebut dengan syukur yang sesungguhnya. Karena apa? Begitu agungnya nilainya di akhirat, tidak bisa dibanding dengan segala karunia yang ada di dunia. Enggak ada apa-apanya. Sehingga lagi batalah bukan berarti tidak ada nilainya, tidak bisa dinilai karena begitu agungnya akhirat. Ini saja, semoga Allah mudahkan kita untuk mengisi waktu-waktu kita di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan, sehingga tidak ada menit yang berlalu, jam yang berlalu, kecuali ada catatan amal baik yang akan kita petik buahnya di akhirat, sehingga kita bisa menjadi orang yang kaya raya di akhirat. Tidak ada penyesalan karena waktu-waktu yang kita lalui telah kita gunakan untuk kebaikan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.